Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita masuk Pagi, Pak. di pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir kemarin saya bahas tentang sebagian saya bahas tentang nanti soal UAS-nya bagaimana. Tapi saya belum sempat buat ya. Akhir-akhir ini minggu ini banyak kegiatan. Jadi nanti akan saya bahas tentang soal UAS. Soal UAS sebenarnya saya ngambil dari kampus lain. Kayaknya ada beberapa mahasiswa yang nanya kalau ngikutin grup Facebook Python Indonesia itu ada yang nggak tahu dari mahasiswa nanya-nanya soal tugas atau UAS. Tapi gara-gara pertanyaan-pertanyaan itu, soal-soal itu jadi terinspirasi untuk buat soal UAS ya. Tapi nggak sama persis. Oke. Hari ini akan saya bahas tentang library di Python. Sebenarnya satu hal lagi yang belum saya bahas sih, tapi nggak ada hubungannya sama bahasa pemrograman, tentang penggunaan Git ya, atau GitHub. Ada yang sudah punya akun GitHub? Ada yang sudah punya akun GitHub belum? Belum, Pak. Belum ya? Sudah, Pak. Oh, ada yang sudah. Kalau yang belum, silakan buat. Kalau LinkedIn, semuanya sudah buat ya. Ini ada hubungannya tentang bagaimana kita bangun branding ya, personal branding. Karena kalau kita melamar, apply sebuah pekerjaan itu nggak cuma media sosial, tapi yang dilihat juga LinkedIn. LinkedIn untuk nyari pekerjaan juga, portofolio juga bisa dilihat dari sini. Nah, GitHub itu apa? Kalau orang IT itu kayaknya agak aneh kalau nggak punya akun GitHub ya. Jadi GitHub itu sebuah produk sebenarnya. Teknologi yang dipakai itu Git. Git itu yang buat siapa? Git itu yang buat Linus Torvalds. Ada yang tahu Linus Torvalds? Orangnya masih hidup kayaknya. Ada yang tahu? Linus Torvalds? Dari Linus sih namanya. Dari namanya sih sudah ketahuan sih. Linus Torvalds itu yang buat Torvalds. Namanya gimana ya? Torvalds. Itu yang buat kernel Linux ya. Kernel Linux. Orangnya masih kayaknya masih hidup. Kalian bisa follow dia di Twitter. Biasanya programmer dunia itu aktifnya di Twitter ya. Nah, dia itu yang buat kernel Linux. Jadi ada Unix ya. Unix itu kernel juga. Maksudnya intinya sistem operasi yang biasanya yang dipakai oleh MacBook sama Ubuntu atau Linux. Itu Unix dibangun karena itu ada sistem operasi yang berbayar itu ya, Windows. Kalau Unix open source, akhirnya Linux dari Linus Torvalds karena dia open source. Nah, ini ceritanya agak panjang nanti ya. Kalau sejarah sistem operasi. Kenapa virus kebanyakan berjalan atau ya kebanyakan adanya di Windows gitu ya. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kebanyakan virus itu di sistem operasi Windows? Ada yang tahu? Gini aja dari awal aja, macam-macam sistem operasi. Ini berkembang kemana-mana emang harusnya. Sistem operasi itu apa saja yang kalian ketahui? Sistem apa saja yang diketahui? Kalian ketahui? Linux. Oke. Yang paling rame ya Windows. Terus Linux. Linux itu kernel ya sebenarnya. Nanti ada variannya banyak. Ada Ubuntu, ada Linux Mint. Kemudian, Pak. Iya, udah banyak ya. Terus ini ada Mac OS habis itu
sistem operasi. Nanti ada FreeBSD, sistem operasi. Android itu masuk sistem operasi sebenarnya. Karena sekarang sudah ada. Terus Elementor, Chrome OS ya. Tapi kebanyakan ini selain Windows ini kernelnya Linux. Nah, kenapa hanya Windows aja yang banyak virusnya? Virus itu ada di Linux nggak? Kalau di tempat lain Linux dan lain sebagainya itu ya nggak virus sebenarnya, Trojan atau dari pihak ketiga itu ya, dari Google Chrome atau yang lain sebagainya. Kenapa Windows itu ada di, kebanyakan Windows itu ada di, kebanyakan virus itu ada di Windows? Karena Windows ya, kodenya itu nggak dibuka, nggak open source gitu ya. Kodenya itu nggak dibuka, hanya orang Windows saja yang tahu. Berbeda dengan Linux dan yang lain sebagainya itu kodenya terbuka. Maksudnya kodenya terbuka itu kodenya ada. Kalau kalian pengen buat sistem operasi dari awal, kalian tinggal install kernel Linux, terus kalian namanya ini ya, remastering gitu ya. Jadi dari Linux kita pengen buat sistem operasi sendiri gitu ya. Kalau di Indonesia itu yang namanya dulu Blankon, ada Blankon, terus apa gitu. Daerah-daerah sistem operasi sendiri basisnya Linux. Ubuntu biasanya, Debian. Kenapa? Nah, semuanya itu shortcut-nya terbuka. Karena shortcut-nya terbuka, semua orang bisa ngedit. Jadi kalau ada bugs atau ada kelemahan, ada celah, orang jadi tahu. Orang seluruh dunia tahu dan orang seluruh dunia akan memperbaiki gitu ya. Jadi kayak apa ya namanya? Kayak barang yang ditaruh di tempat umum gitu. Dan semua orang akan memperbaiki gitu ya. Kalau ada yang rusak diperbaiki. Terus jadi barang itu akan tetap update gitu ya. Jadi kalau ada kelemahan bugs, hari ini ada temu bugs di bagian ini, orang lain akan langsung perbaiki karena sistem operasinya terbuka. Berbeda dengan Windows, yang bisa memperbaiki hanya orang dalam Windows sendiri. Jadi otomatis yang kalau ada bugs, kadang orang Windows-nya juga nggak tahu gitu ya. Tapi kalau karena Linux itu shortcut-nya terbuka untuk umum, jadi semua orang bisa memperbaiki, bisa ngupdate, bisa modifikasi gitu ya. Jadi virus juga kalau ada ya nggak jalan gitu ya. Maksudnya orang akan perbaiki terus menerus. Kalau Windows kan hanya orang Windows aja kan terbatas kemampuannya. Terus kan yang paling banyak dipakai juga. Nah, akhirnya si pembuat kernel si Linux Trovall itu buat sistem untuk, nah itu tadi, bagaimana semua orang di dunia itu bisa ngedit satu program gitu, satu aplikasi. Jadi kita bisa ngerjakan satu aplikasi, ini ada aplikasi atau project, bagaimana bisa dikerjakan dengan orang banyak di seluruh dunia. Gitu kan. Kalau kita ngerjain bareng-bareng kan biasanya filenya pisah-pisah ya, file A, file B, file C, terus habis itu kita gabungkan gitu kan. Itu kan agak rumit ya. Boleh kalau tempatnya berjauhan beda negara gitu. Akhirnya Linux Trovall buat sistem version control namanya Git. Git itu bagaimana mensinkronkan satu file, ini satu file gitu ya. Bisa sinkron di semua komputer gitu ya. Jadi kalau si A itu memperbaiki, yang lain di komputer lain juga berubah gitu ya. Tapi harus ada masternya, maksudnya orang yang nggak sembarangan orang yang boleh diperbaiki. Orang bisa memperbaiki tapi tetap ada yang ACC gitu ya, orang ya ketuanya atau pemilik project itu yang nge-ACC. Oh ini perbaikannya sesuai yang diinginkan. Nanti yang lain nge-save, yang lain file yang lain ikut berubah. Nah itu namanya Git. Akhirnya muncul GitHub. GitHub itu sebuah website atau sistem yang digunakan untuk ngerjakan bareng-bareng gitu. Jadi semuanya saya punya project buat sistem aplikasi gitu. Saya taruh di Git. Nanti tim saya dari tempat lain tinggal clone ini, Git clone. Jadi sebenarnya filenya A, terus saya rubah menjadi file B. Yang lain otomatis berubah. Ketika yang lain ngerubah juga, yang lain otomatis berubah juga. Akhirnya di situ banyak aplikasi-aplikasi, ada yang bersifat publik, ada yang bersifat privat ya, tapi kebanyakan publik. Jadi ya sama seperti kalau Instagram itu kan untuk menunjukkan kemampuan fotografi seseorang gitu ya. Kalau kemampuan fotografinya bagus atau enggak kita lihat di Instagram. Tapi kalau programmer, kemampuan dia buat program itu bagus atau enggak, atau dia punya project apa saja, dilihat dari akun GitHub-nya. Kalau akun GitHub-nya bagus, akun GitHub-nya banyak project yang sudah dikerjakan, yang ditaruh di Git, atau apalagi ikut program open source, ya, jadi kontributor istilahnya. Pernah memperbaiki bugs di sistem operasi atau di open source lain ya. Kan
yang open source itu nggak cuma sistem operasi, aplikasi-aplikasi juga banyak. Aplikasi yang mungkin berbayar, ada yang versi open source-nya gitu ya. Nah, kita bisa cari di GitHub. Nah, itu biasanya ya itu untuk lihat portofolio seseorang, apakah dia sudah mengerjakan banyak project aplikasi yang sudah buat, yang dia bisa membuat aplikasi apa saja, itu kan kita bisa lihat dengan akun GitHub-nya seseorang. Sama seperti fotografer, itu fotografinya bagus atau enggak kan kita lihat hasilnya. Cara ngelihat hasilnya kan di Instagram-nya gitu ya. Atau kita pengen tahu editing seseorang kan kita harus lihat hasilnya. Kita lihat di akun Instagram-nya, mungkin editingnya di YouTube-nya gitu kan, kita lihat oh editingnya bagus gitu. Nah, kalau programmer lihat dia mengerjakannya, codingnya itu bagus atau enggak ya kita lihat di akun GitHub-nya gitu. Di GitHub-nya itu dia udah ngerjain apa aja, kodenya itu bagaimana, fokusnya di pembuatan apa gitu. Jadi saran saya dari sekarang buat akun GitHub gitu ya. Terus buat project-project sederhana, program-program upload saja di sana sebagai portofolio. Seperti itu. Pelajari bagaimana buat akun GitHub, bagaimana buat project, bagaimana ikut project gitu ya. Buat repository dan lain sebagainya. Oke. Saran saya seperti itu. Oke, sekarang masuk ke library. Library itu apa? Jadi sebelum kita masuk ke materi tentang library, jadi library itu sebenarnya kumpulan kode atau program yang sudah dibuat orang lain dan kita tinggal pakai gitu ya, sama seperti fungsi. Kalau fungsi itu kan di dalam satu program, kalau library itu tempatnya di tempat lain gitu ya. Kita harus download dulu, install dulu. PowerPoint kemarin. Jadi library adalah kumpulan program fungsi yang terdapat pada compiler. Jadi terdapatnya itu pada compiler, bukan pada file lain. Kalau kita punya file lain terus kita panggil, itu modul namanya, modul atau paket. Sehingga dengan memudahkan program, sehingga programmer tidak harus buat kode dari awal untuk fungsi tertentu. Nah, ini keunggulan Python itu salah satunya adalah banyak library-nya. Jadi semua kita pengen buat program deteksi gambar, deteksi objek gitu. Kita nggak perlu ngoding dari awal, kita tinggal panggil library-nya, sudah jalan gitu. Jadi nggak perlu, itu keuntungannya menggunakan Python. Sama seperti kalau kita dulu kan awal-awal Android muncul kan, salah satu keuntungannya kan karena di Android itu ada Play Store ya. Di Play Store itu banyak aplikasi-aplikasi gratis, jadi kita nggak perlu beli. Akhirnya rame ya, dibandingkan dengan iOS kan kebanyakan aplikasinya berbayar gitu. Dan terbatas gitu. Nah, sama si Python itu keuntungannya itu. Library-library-nya ada banyak, kita tinggal panggil, nggak perlu ngoding dari awal. Mungkin kalau kita menggunakan bahasa pemrograman lain, kita harus ngoding dari awal gitu. Karena nggak ada gitu library. Nah, top Python libraries. Python yang paling banyak dipakai. Library-nya ada banyak, ada seribuan. Bahkan orang-orang di Indonesia juga banyak buat library sendiri gitu ya. Kalau kita pengen menunjukkan apa ya, ya salah satu sebagai portofolio membuktikan bahwa kita punya kemampuan di programming Python ya, mungkin kita buat library sendiri gitu ya. Terus kita upload kita bisa ngupload library punya kita gitu ya di website Python gitu. Bisa. Nah, library yang paling sering dipakai itu apa saja? Ada banyak. Ini salah satunya mungkin PyTorch, Scrapy, Pandas, NumPy, Keras, TensorFlow, Learn. Kebanyakan ini mengolah data ya, karena sekarang yang lagi ramai adalah data science, data mining, big data dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan ini olah data. Ada juga OpenCV. OpenCV itu lebih ke mengolah gambar, bagaimana kita mendeteksi gambar di video, di gambar, membedakan deteksi apakah seorang itu pakai masker atau enggak gitu ya, itu menggunakan OpenCV. Nah, cara penggunaannya apa? Kalau kita pertama kali install Python, nah kita harus download dulu library ini. Cara downloadnya bagaimana? Menggunakan pip ya. Pip itu sudah terinstall kalau kita install Python. Paket installer Python ya, kalau nggak salah kepanjangan. Pip itu paket installer Python. Jadi semua saya pengen menggunakan Pandas. Pandas itu apa? Pandas itu untuk mengolah data. Jadi sebelum kita menggunakan Pandas, kita harus install dulu. Caranya tulis di terminal pip install Pandas.
baru kita bisa menggunakan. Cara menggunakannya baik kita import. Import nama library-nya as pd. Pd itu nama variabel objek gitu ya. Jadi kalau kita pengen menggunakan pandas, nanti tinggal panggil pd. Sama seperti kalau kita mendeklarasikan sebuah objek di kelas gitu. Ada kelas mobil, car, terus di situ ada merek kan biasanya kita deklarasikan dulu. Car sama dengan merek car 1, car 2 gitu. Nah, kalau kita sudah pip install pandas di terminal, terus nanti akan download beberapa library gitu ya. Baru kita bisa menggunakannya. Nah, ini contohnya sih di dalam PD itu ada ini apa namanya? Metode ya. Jadi misalnya kelas. Kalau kemarin sebenarnya ada kelas merek, kelas tampil gitu ya. Cara manggilnya bisa menggunakan nama kelas titik metodenya. Nah, ini di dalam library pandas itu ada metode read CSV. Read CSV itu berarti gunanya dari namanya sudah kelihatan. Nah, CSV itu nama file. Read CSV artinya membaca file CSV atau file Excel gitu ya. Misalnya file Excel kan kita bisa ekspor menjadi file CSV. Jadi gunanya itu untuk membaca file CSV. Jadi untuk membaca file CSV kita nggak perlu ngoding agak panjang, tinggal satu fungsi aja, pd.read.csv. Itu kegunaan salah satu kegunaan library pandas. Contoh implementasinya bagaimana? Selanjutnya ini. Nah, kalau kita belum install pandas, terus kita pengen menggunakannya, nanti akan muncul error seperti ini ya. Jadi biasakan kalau ketemu error itu jangan kalau kalian ikut Python Indonesia itu di grup itu banyak mahasiswa dari teman error terus ditanyakan gitu. Padahal dari errornya saya menemukan error kayak gini ya, terus ditanya di grup, maaf saya menemukan error ini maksudnya apa ya? Padahal sudah jelas kalau dari tulisannya itu harusnya kalau dia baca harusnya sudah paham. Ya saran saya sih memang karena bahasa pemrograman dibangun menggunakan bahasa Inggris, nggak ada yang bahasa Indonesia, paling nggak walaupun nggak bisa lancar ngomong bahasa Inggris, biasakan untuk nggak alergi untuk membaca bahasa Inggris. Jadi kalau ketemu error, dibaca saja errornya. File Python pertemuan 15.1.p nama filenya line 1 di baris pertama in module import pandas. Nah, di bagian import pandas ASPD ini ada errornya. Errornya apa? Module not found error. Kalau nggak paham, ya kalian cari ini modul not found error itu maksudnya apa. Nanti akan pastekan aja ini di Google gitu ya kalau belum tahu. Tapi kalau sudah paham bahasa Inggris harusnya tahu ya. Modul not found artinya ada library atau modul pandas ini nggak kebaca atau belum dideklarasikan atau nggak diketemukan, not found. No module named pandas artinya tidak ada modul, dia nyebutnya modul ya. Pandas ini tidak ada. Artinya apa? Artinya belum kita install atau belum kita download. Jadi harusnya error-error seperti itu harusnya kalian sudah terbiasa, maksudnya nggak langsung ditanyakan. Di cara paling gampangnya ya pastikan errornya di Google, nanti akan ada solusinya. Biasanya kalau muncul di awal di atas ya Stack Overflow. Saya kasih contoh. Ini namanya salah satu teknik problem solving. Bagaimana kalau menemukan error itu apa yang harus dilakukan? Modul not found error. Cara paling gampangnya ya kalau nggak paham itu ya pastekan aja errornya gitu. Seperti ini. Modul not found error, no modul name pandas. Pasti yang muncul nomor pertama is Stack Overflow gitu ya. Makanya ada meme thanks for Stack Overflow gitu. Karena Stack Overflow itu website tanya jawab programming. No modul name pandas. Nah, nanti kan dikasih tahu you are missing a few step. Pandas is with pip as well, which mean you need to do. Nah, masalahnya Stack Overflow itu ya bahasa Inggris gitu ya. Kalau kalian nggak terbiasa ngomong bahasa Inggris, paling nggak baca ya. Kalau nggak susah juga, ya saran saya ya ini pakai Google Translate ya. Copy aja gini. Ini cara belajar yang
agak brute force ya. Kalau saran saya sih belajar bahasa Inggris, paling nggak baca. Kalau nggak bisa juga ya seperti ini. Kalau pengen, ya emang seperti ini caranya. Ya, Anda melakukan beberapa langkah. Anda disebutkan melalui sebagai roda. Yang berarti Anda perlu melakukan pip install. Nah, kalau emang nggak bisa baca, caranya ya seperti ini. Google Translate. Solusinya bagaimana? Kita harus menuliskan pip install Pandas. Artinya kita harus install Pandas terlebih dahulu. Jadi jangan gampang-gampang dikit-dikit nanya gitu. Harusnya dipelajari. Nah, caranya gimana? Kita install Pandas. Pip install Pandas. Bisa di command prompt atau di terminal di Visual Studio. Nanti dia akan download library Pandas ya. Kalau sudah, nanti akan bisa berjalan. Contohnya seperti ini. Semuanya saya punya data dictionary ya. Dictionary masih ingat? Dictionary masih ingat tandanya sebuah dictionary itu apa? Ada yang mau jawab? Kurung kurawal, Pak. Ya, kurung kurawal. Jadi di sini ada sebuah dictionary gitu ya. Jadi Pandas bisa membaca dictionary, bisa membaca file CSV juga. File CSV biasanya juga dalam bentuk dictionary. Kurung kurawal, ada negara, terus di negara ini sebuah list, isinya ada nama-nama negara, terus ibu kota, nama-nama ibu kota, luas, sama populasi. Ini sebuah data ya. Tadi kan saya bilang kebanyakan library itu menggunakan untuk data science dan lain sebagainya. Jadi kalau gini kan bacanya agak susah kayak gitu ya bacanya. Nah, kalau kita menggunakan data frame itu sebuah metode di Pandas. Kalau kita print, kita masukkan variabel dv, nanti outputnya akan lebih mudah dibaca. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Outputnya akan seperti ini. Nah, kan lebih mudah ya. Kalau kita bisa nggak ngoding manual tanpa Pandas seperti ini? Bisa, tapi akan rumit ya. Kita harus cetak 0 dulu, terus variabel negaranya kita cetak, variabel ibu kotanya kita cetak, luasnya kita cetak, terus baru ganti baris, variabel 1 gitu kan. Dengan Pandas kita tinggal satu baris, satu line. Akhirnya data yang dalam sebuah dictionary yang rumit lebih mudah dibaca seperti ini. Nah, itu contoh kegunaan library Python. Pandas itu, ada yang lain banyak. Kalau di sini kan lebih mudah dibaca ya. Negara, ibu kota, luas, populasi. Indonesia, ibu kota Jakarta, luas, populasi, Jepang, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Apa mau izin tanya? Ya. Rizky Firdaus. Untuk library ini saat penginstalnya cukup satu kali aja ya Pak? Atau saat mau digunakan harus ada install terus? Enggak, satu kali saja, satu kali. Seperti kalau kita install aplikasi gitu ya, satu kali saja. Jadi kalau kita pengen pakai lagi ya kita tinggal import aja. Nggak perlu install berkali-kali. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Makanya kadang kalau kita nyari program di GitHub, apa ya namanya? Program object detection aja lah. Object detection Python GitHub. Kita lihat data adanya kadang orang-orang itu kayak gini kan, dia buat aplikasi real time object recognition app with TensorFlow and OpenCV. Nah, bangun personal branding itu kalau di orang IT itu, kalau mungkin orang lain kan kemampuan nulis di CV gitu ya, bisa menggunakan Microsoft Word dengan lancar gitu kan, dengan sertifikat. Gitu. Kalau IT nggak bisa seperti itu, harus dibuktikan dengan project. Orang IT harus buktikan project. Caranya bagaimana? GitHub-nya kita lampirkan, terus project apa yang sudah dibuat gitu ya. Seperti ini, terus dia membuat objek detektor app, terus penjelasannya ditaruh di
deskripsi ini, deskripsi buat objek real-time application app with TensorFlow dan OpenCV, terus dikasih penjelasannya di Medium. Nah, Medium, ini medium.com kok, menuju ke WhatsApp. Ini udah diganti. Nah, salah satu untuk blog orang nulis tutorial orang IT itu medium.com. Itu untuk bangun personal branding. Nah, dia penjelasannya di Medium. Nah, ini contoh output programnya. Jadi orang IT kebanyakan nggak menyembunyikan kode gitu ya. Jadi kodenya ya ditaruh aja gitu. Jadi orang bisa modifikasi, nggak bisa klaim bahwa dia yang buat program, karena ini juga mungkin dia nggak membuat program dari awal, mungkin dia juga menggunakan library orang lain yang dia pakai. Ini dikasih penjelasan, dia pakai library. Nah, biasanya ada file environment atau requirement. File requirement itu, nah ini, requirement. Jadi kalau kita pengen nyoba program ini, kita download, kita nggak bisa langsung pakai. Karena apa? Ya, biasanya dikasih tahu rekrutmennya apa saja. Nah, rekrutmen itu library yang harus diinstal kalau kita pengen menjalankan program ini. Biasanya ditulis di readme-nya. Jadi kita harus install Anaconda, pattern-nya juga versinya harus berapa. Kalau kita menggunakan pattern 2, kayaknya nggak jalan gitu ya. Harus sesuai TensorFlow-nya versi berapa, OpenCV-nya versi berapa. Jadi jelas. Biasanya dalam bentuk teks juga, recruitment.txt ditaruh di sana. Nah, saya kasih contoh yang recruitment.txt. Jadi kadang orang nggak. Recruitment.txt intinya adalah isinya itu biasanya library yang harus diinstal di dalam kalau pengen menjalankan program itu gitu. Jadi kalau kalian nyari program di GitHub dan lain sebagainya, kalau kalian langsung download terus jalankan pasti error karena harus library-nya juga harus diinstal. Jadi harus dibaca dulu penjelasannya. Tapi kadang juga nggak dikasih, ya, karena nggak ada aturan pastinya. Terserah kita mau. Kadang program error juga bisa di-upload di GitHub ya. Yang bahasa Indonesia aja lah. Nah, ini biasanya ditaruh di recruitment.txt. Nah, ini recruitment.txt isinya adalah library yang dibutuhkan untuk menginstal aplikasi ini. Nah, biasanya ini NumPy, TensorFlow, Matplotlib. Artinya kita harus install ini dulu. Kalau kita download terus langsung kita jalankan, ya pasti error. Go to train object dataset model isi for free. Orang Indonesia, Indra RMT. Nah, kadang orang IT itu kadang nggak ngelamar pekerjaan ya, karena kadang kita ngupload project-project ini banyak, tiba-tiba ada yang DM, ada apakah free gitu ya. Kalau bisa gabung ke tim saya. Kebanyakan kalau portofolionya banyak kan seperti itu. Ada di Twitter yang beberapa orang itu ditawar pekerjaan itu datang dari mana? Kadang startup itu nyari gitu ya, nyarinya di GitHub, di LinkedIn. Ada yang buat program menarik ditawari seperti itu. My portfolio, COVID data, code ballet. COVID data around the world. Jadi kayak buat seperti ini kan yang buat data COVID itu kan banyak gitu ya. Bukan berarti sudah banyak yang buat, kita nggak perlu buat, ya enggak, kita buat aja versi kita, tampilan kita untuk menunjukkan apa, bahwa kita bisa atau mampu buat seperti ini. Portfolionya seperti itu. Nah, dia buat seperti ini, kodenya ditaruh di sini menggunakan JS ya, JavaScript. Jadi ini namanya project project weekend. Jadi karena orang IT itu perkembangannya itu cepat, jadi nggak mungkin kita hanya fokus di satu ngerjain sesuatu. Kita harus belajar terus, buat project terus gitu ya, untuk menunjukkan
Jadi nggak nunggu harus ada order yang minta kita buat aplikasi baru kita buat aplikasi, enggak. Ya kita buat aja terus-menerus gitu. Untuk melatih kita, terus untuk nambah-nambah portofolio juga. Kalau kita lihat di sini kan semuanya dia menggunakan JavaScript, artinya dia spesialisnya JavaScript. Oke. Nanti tadi sampai sini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kayak recruitment.txt tadi itu di semua bahasa pemrograman aturannya emang harus dibuat ya. Jadi karena library nggak cuma ada di Python, semua bahasa pemrograman juga ada library. Jadi kalau pengen nge-share sebuah aplikasi, tampilkan recruitment.txt ya. Kalau enggak kan orang bingung dia menggunakan library apa, errornya harus nyoba satu-satu. Nah, pip install-nya nggak satu-satu. Kalau ada recruitment.txt, kita nggak perlu pip install satu-satu, tinggal seperti ini. Pip install min-r. Min-r itu kita akan menginstal semua yang ada dalam file txt. Terus kita recruitment.txt. Artinya dia akan menginstal semua yang ada di dalam isi recruitment.txt ini. Nah, yang lain deteksi mata uang palsu menggunakan TensorFlow. Kalau kita lihat di sini dia nggak ngasih recruitment.txt kan. Ya karena emang nggak ada aturan resminya, kan ini punya sendiri-sendiri ya. Dia mau ngasih atau enggak terserah dia. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah 8.42 ya. Jam 9 saya harus menguji kerja praktek. Sekarang evaluasi tugas-tugas sebelumnya. Pertama, evaluasi tugas 5. Oke. UAS minggu depan ya, tanggal 16. Otomatis pengumpulan tugas terakhir itu sehari sebelumnya, tanggal 15, jam 12 malas. Itu yang belum dari tugas 5, 6, 7, 8, saya akan dikerjakan. Saya bahas evaluasi tugas 5 dulu. Masih banyak yang NIM-nya itu nggak inputan dari user ya, karena di sini kan udah jelas, buatlah program list yang meminta masukan NIM gitu ya. Artinya apa? Iya, NIM-nya itu dimasukkan dari user, bukan langsung dideklarasikan di dalam variabel NIM. Ya. Tampilkan indeks keempat, yang kedua, terakhir, dan lain sebagainya. Ini harusnya mudah sih. Terus buatlah program dictionary. Nah, ini program dictionary. Ada yang masih buat dalam bentuk list. Padahal di sini sudah jelas dictionary dengan kurung kurawal. Nah, ini nomor 2. Karena apa saya buat nomor 2 dan nomor 3? Karena ini 2 soal gitu ya. Harusnya dibuat 2 program yang berbeda. Ini untuk program pertama, kalian buat program kedua lagi, ada data mahasiswa, terus bagaimana, intinya apa? Kalian bisa tahu cara menambahkan sebuah dictionary, sebuah key ke dalam sebuah dictionary baru gitu aja. Maksudnya seperti itu saja. Evaluasinya ini ada yang buat seperti ini. Oke, dia meminta masukan nilai NIM gitu ya. Harusnya kan yang diolah kan NIM ini. Nah, ini kenapa NIM-nya dideklarasikan langsung seperti ini ya? Nah, ini kan nggak sesuai. Nah, kalau seperti kan apa gunanya baris pertama ini ya? Kan baris pertama ini nggak ada gunanya. Kalau ini saya isi 1 juga, yang diolah tetap NIM yang ini ya. Berarti itu kan bukan masukan dari user ya. Jadi kalau masukkan nilai NIM, saya masukkan 111, yang diproses bukan 111, tetap NIM yang ini ya. Harusnya variabel NIM ini dimasukkan ke dalam list. Ini nggak seperti ini gitu ya. Cetak NIM per 4, 2-9, terus indeks terakhir -1, merubah indeks 4 menjadi 0. Ada yang kesusahan merubah indeks 4 menjadi 0, agak aneh juga. Padahal tinggal NIM 4 ya variabel 0. Dia pakai kutip gitu ya. 0 kutip, ya otomatis error. Kenapa? Kalau kutip artinya dia string gitu ya.
Jadi kalau angka itu nggak pakai kutip, kalau kutip nggak akan menjadi sebuah string. Jadi akan error. Nah, ini contoh yang salah. Saya kan minta buat dictionary ya. Kalau ini namanya list ya, satu-satu gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya dia belum tahu perbedaan dictionary sama list. Nah, ini gunanya tugas. Kalau nggak seperti ini, kalau cuma teori dan praktek sendiri-sendiri, sampai akhir pun, bahkan sampai semester 8, dia nggak akan tahu perbedaan list sama dictionary. Kalaupun tahu, entah itu di mata kuliah lain dia ketemu lagi, dia akan kesusahan gitu ya. Kok error ya? Gitu ya. Kesusahan untuk membedakan dictionary sama list. Jadi harus dipahami dari sekarang. Mumpung masih semester awal. Nah, ini untuk tugas nomor 7 ya. Tugas 7 ya, merubah huruf jadi Z. Nah, ini teknik seperti ini namanya brute force ya. Kalau seperti ini anak SD juga bisa gitu. Ini namanya brute force. Ini salah gitu. Nggak boleh seperti ini. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ya kalau namanya sampai 14 ya. Kalau namanya cuma sampai 8, 10, 12, 14 juga tetap kecetak gitu. Sebenarnya kan tinggal nah ini kalian kan ada mata kuliah logika algoritma ya. Makanya logika dulu dibuat. Ini logikanya udah benar ini. Cuma eksekusinya salah. Logikanya udah benar. Benarnya di mana? Ya emang langkahnya seperti ini. Yang ganjil. Ganjil apa genap ya? Genap ya. 0, 2, 4 diganti Z. Emang logikanya seperti ini. Tapi ini kan manual. Bagaimana biar otomatis? Ya gunakan for. Jadi ini baris 14 baris itu tinggal diganti for dari 0 sampai berapa? Sampai panjang namanya ya. Cara ngitung panjang namanya bagaimana? Ya tinggal di len. Dari situ if biasanya kan pakai variabel i ya. I sampai panjang nama. Ini kan makanya dalam logika algoritma kan kita harus nulis pseudocode logikanya dulu ya. 1 input nama. Ya itu penting biar nggak seperti ini gitu ya. 2 untuk ganti huruf Z bagaimana? Ya harus kita ketahui panjang namanya berapa gitu, panjang nama. Baru for panjang nama dari i dari 1 sampai panjang nama, jika genap ganti Z. Udah seperti itu kan. Dari sini kan berarti artinya for dari i sampai panjang nama i if untuk mengetahui genap kan dibagi 2 sama dengan 0 gitu. Jika dibagi 2 sama dengan 0, i-nya diganti dengan Z. Harusnya seperti itu. Cara berpikirnya seperti itu. Ini juga sama saja. Kayaknya dari sumber yang sama. Nah, ini balik nama yang ya sama tadi brute force itu ya. Ya kalau seperti ini, kalau saya ngajari pemrograman SD kelas 1, kelas 4 lah ya, pasti juga bisa membuat program seperti ini. Tinggal dibalik variabelnya. Tapi logikanya sih sudah benar. Logikanya sudah benar. Jadi nama pertama, nama kedua. Tapi kan namanya orang beda-beda gitu kan. Ada yang cuma 2 kata gitu. Nah kalau namanya 3 kata, 4 kata ya kan nggak bisa jalan program ini. Terus kan saya minta inputan gitu ya. Ya caranya bagaimana? Ya cara kita deteksi dulu nama itu ada berapa kata gitu ya. Kalau sudah biasanya kan ini kata pertama, kata kedua, kata ketiga, habis itu kita balik, kita cetak dulu kata ketiga, kata kedua, kata pertama. Seperti itu logikanya. Jadi inputan nama siapapun ya tetap berjalan programnya. Jadi buat program itu bukan hanya untuk 1 orang, tapi buat program itu untuk kalau diinputkan apapun tetap bisa gitu. Kita buat program ongkir gitu. Tapi inputannya hanya ongkir Jabodetabek. Kalau ada yang beli orang Jawa Timur, ongkirnya tetap Jabodetabek kan ya rugi ya. Jadi kan harusnya dari daerah manapun ongkirnya bisa menyesuaikan. Jadi diinputkan kalau diinput nama siapapun, entah itu panjangnya 4 kata, 5 kata, program itu tetap jalan. Caranya bagaimana?
jangan fokus ke namanya, fokusnya itu ke variabelnya. Variabel dibaca dulu variabelnya ada berapa kata. Kita pisah gitu kan. Habis itu kita balik gitu aja. Ini juga sama, harusnya nggak seperti ini. Ini juga sama saja evaluasinya. Ini yang tadi kesusahan untuk buat 0, harusnya kan kutip sama kurungnya ini dihapus, harusnya udah bisa. Padahal kan sebenarnya ada proses sih, maksudnya kita ngerjakan gitu ya. Untuk sampai selesai, itu emang harus ada proses error berkali-kali. Mungkin standarnya errornya 30 kali. Ada orang yang usahanya hanya bisa sampai 10. Jadi ketika sampai 10 kali error, dia nyerah. Jadi sebenarnya ada teman-teman kalian kan ada yang sudah bisa gitu, ada yang masih error. Perbedaannya di sana sih sebenarnya. Ada yang memang nggak gampang nyerah sampai error 30 setelah 30 baru ketemu yang benar, akhirnya bisa gitu. Ada yang cuma baru ketemu error 15 kali terus nyerahlah, putus asa, nggak dikumpulin apa adanya. Jadi nggak ada sebenarnya pintar atau nggak pintar. Sebenarnya usahanya itu kalian mau usaha berapa yang sungguh-sungguh atau enggak. Semuanya pasti menemukan error ya. Kadang ada yang cuma menemu error sekali langsung nyerah, error 2 kali nyerah. Padahal error berkali-kali nanti dari error-error ini akan harusnya seperti ini, dicoba lagi, harusnya seperti ini, dicoba lagi sampai fix. Emang harus butuh proses gitu ya, nggak mungkin tiba-tiba dari awal langsung jadi. Emang ada beberapa orang yang mungkin pemahamannya kuat gitu ya, pemahamannya kuat itu dia bisa mengandekan gitu ya, bisa apa ya, nggak perlu nulis, dia cuma mikir gitu ya. Emang ada orang-orang seperti itu, jadi sekali kode langsung benar, itu ada. Tapi kan jarang banget yang seperti itu. Kebanyakan karena proses ya. Error berkali-kali sampai benar. Nah, itu harus bertahan dengan error. Kalau nggak bisa bertahan ya udah nggak ketemu solusinya, nggak bisa gitu ya. Terus evaluasi yang lain ada yang seperti ini kan. Panjang nama kan ada soal nomor 7 itu ya. Hitung panjang nama tapi spasinya nggak dihitung gitu. Ada yang namanya 4 kata gitu kan. Apa 4 kata apa 5 kata ya? Jadi ada 3 spasi, habis itu dikurangi 3. Ya ini kan nggak sesuai ya. Nama dikurangi 3. Ini kurangi 3 kayaknya spasinya 2 sama dimulainya dari 0. Nggak boleh seperti ini. Caranya bagaimana? Iya, spasinya dihapus dulu. Logikanya kan seperti itu. Harusnya mudah sih. Spasinya ya dihapus dulu. Saya kasih contoh yang benar ya seperti ini. Panjang nama len, hapus spasi. Hapus spasi ini sebuah fungsi. Ya, ini hapus spasi caranya bagaimana? Replace. Ini yang paling gampang sebenarnya. Replace spasi, spasinya hilang. Nah, sebenarnya ini kan sama seperti kalau kita operasi di Excel gitu ya. Bagaimana hilangkan spasi, merubah string dan lain sebagainya. Kalau spasinya udah hilang, kita tinggal learn aja sudah benar. Padahal kalau mau mikir dikit aja, kan bisa gitu ya. Kenapa dia hanya pengen solusi mudah seperti ini? Karena nggak mau mikir untuk bagaimana yang benar gitu ya. Ini kan benar untuk dia sendiri, untuk nama dia. Tapi kan kalau untuk nama orang lain, bisa salah ya, yang spasinya bisa lebih dari 4 gitu ya. Nah, seperti itu. Padahal kan ya tinggal dihapus saja spasinya. Kalau mau mikir sedikit, nggak gampang nyerah dikit, oh iya spasinya dihapus gitu aja. Terus ini juga, ini sih sudah sedikit benar, dia spasinya dihapus, walaupun menggunakan remove sama boleh. Terus dia munculkan lagi spasinya, masalahnya ini yang jadi masalah ya. Kalau ini dipakai nama orang lain, dia akan nggak sesuai juga. Spasinya akan muncul di tempat lain. Kan posisi spasi tiap nama kan beda-beda. Oke, itu evaluasi tugasnya. Nah, sekarang UAS-nya kemarin sudah saya bahas ya. Yang pertama itu ini. Data ini ada beberapa
pertanyaannya dari satu soal kayaknya. Yang kemarin ini ya. Soal pertama itu ini, tapi ini saya ganti nanti BRI Liga 1, mungkin cuma ini kan banyak. Saya ganti cuma 5 pertandingan. Terus baca file. Kemarin saya sempat bacakan, saya sempat bahas tentang proses baca file ya. Itu baca file, habis itu ini ya, sama seperti ini, tapi yang buatlah program untuk menampilkan ini apa, klub, terus menang berapa kali, poin gitu aja. Itu yang nomor pertama. Yang nomor kedua ini juga saya terinspirasi dari grup di Python Indonesia, ada yang nanya. Buatlah sebuah program untuk mengelola sebuah deret yang memiliki ini. Nah, nanti ini NIM masing-masing, ininya NIM masing-masing. Jadi UAS ada 2 nomor ya. Jadi ada fungsi tambah, ada fungsi sisip, ada fungsi, ini kehapus ya, ketutupan. Hapus ini kayaknya. Buang. Jadi kalian buat list NIM masing-masing. Gitu ya. Nah, itu kalau inputannya adalah tambah 5. Nah ini, kalau tambah nilai, dia akan menambah. Kalau inputnya sisip 21, artinya dia akan menyisipkan sebelum nomor 21. Kalau sisip terus 10 itu nggak ada di dalam list, artinya perintah tidak dapat dieksekusi. Terus ada buang atau hapus untuk menghapus angka di dalam list. Kalau ada buang 5, tapi 5 tidak ada di dalam list, perintah tidak dapat dieksekusi. Jelas ya? Maksudnya untuk nomor 2. Soalnya belum saya bikin, tapi kemungkinan akan seperti ini. Paham maksudnya? Ada yang mau ditanyakan? Untuk soal UAS-nya. Pak, mau nanya Pak, yang Ya. tugas yang klasemen itu Pak. Iya, gimana? Itu kita nentuin apanya aja Pak Oh iya. dari pertandingannya. Oke. Jadi kalau nggak suka bola, nanti belajar dikit ya, kalau belum tahu. Harusnya mudah sih. Dari pertandingan, nanti saya ganti BRI Liga 1, cuma 5-3 pertandingan lah. Kalau berapapun jumlah pertandingannya, bukannya pakai ini apa ya? Apa namanya? Tetap ngerit buat segala bentuk, segala banyak barisnya gitu ya? Oke. Nggak klasmen aja lah, nggak klasmen. Jadi saya nggak minta klasmen, tapi ini apa namanya? Oke, saya tambahkan tanggal. Jadi gini, nggak perlu klasmen, tapi klubnya apa saja. 1, Persija gitu ya. Dia main berapa kali? Harusnya mudah ini, main berapa kali tinggal find gitu ya. Apa seperti ngitung konsonan A, I, U itu ada berapa gitu ya. Persija itu ada berapa kali di dalam file itu ya, harusnya mudah ya. Persija main pakai fungsi kon ya Pak ya? Ya banyak caranya. Coba nanti. Persija main berapa kali? Menang atau kalah ya? Kalah aja Pak, kalah. Harusnya sama saja sih, kalah menang. Bentar. Persija, saya pengen ada tanggalnya di sini. Oke, menang kalah, main berapa kali kayaknya nggak usah. Jadi nanti di sini pertama tanggal main. Nanti saya tambahkan di sini tanggal main, tapi formatnya seperti ini. Formatnya gabung gitu ya. Sekarang tanggal 9 Januari. Nanti saya tulis ini, 9/01/22 gitu ya. Di dalam tes seperti ini, kalian ubah menjadi 09 Januari
2022. Harusnya bisa. Jadi tanggal 09 Januari 2022 Persija menang atau kalah, itu aja. Nanti tanggal nomor 2 hari apa, klubnya apa, tanggal berapa, klubnya apa, menang atau kalah. Itu aja ya. Kayaknya lebih mudah sih. Jadi mengkonversi, yang pertama itu konversi tanggal. Hanya menangnya aja atau gimana, Pak? Ya dilihat di tanggal sekian itu dia menang atau kalah gitu. Yang pertama itu konversi tanggal ini. Jadi kalian ambil bulan, terus ini ambil tanggal, bulan, ini bisa menggunakan if, bisa menggunakan Sweetcast gitu ya. Kalau 01 artinya Januari, 02 Februari gitu ya. Kalau 22 berarti ya sama sih tahun harusnya 2022, kalau 21 hari 2021. Itu saja. Terus menang kalahnya dilihat dari skor ini, harusnya kalau lebih besar dia menang. Itu saja sih. Ya. Lebih mudah harusnya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Itu nomor 1 ya. Jadi bukan klasemen ya. Konversi tanggal, nama tim, dia menang atau kalah. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk yang nomor 1? Kenapa ada yang nanya di WA? Oke, izin. Terus nomor 2, ini masing-masing gitu ya. Harusnya bisa sih. Jadi kalian baca string awal gitu kan. Split ya biasanya, 1, 2 gitu ya. Kalau tambah berarti ada fungsi tambah gitu ya. Kalian buat fungsi tambah, NIM-nya variabelnya adalah ini. Kalau tambah nilai variabelnya ini. Kalau sisip kalian buat fungsi sisip, berarti ada 2 parameter ya. Ini yang disisipkan, ini yang posisinya gitu ya. Kalau buang berarti kalian buat fungsi hapus, hapus angka yang di dalam list. Listnya nanti NIM masing-masing. Kalau nggak ada, perintah tidak dapat dieksekusi. Letternya perintah tidak dapat dieksekusi. Dibuat fungsi. Seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya cuma 2 nomor saja. Harusnya sih nggak susah. Apalagi online ya. Kalian bisa diskusi. Terus untuk saya bahas tugas nomor 7 ya. Jadi tugas nomor 7 masih banyak yang salah karena saya sudah jelaskan harus buat fungsi ya, dibuat fungsi. Jadi fungsi pertama ya dev per 1, nama devnya sih terserah gitu ya. Dev nomor 2. Nah, parameternya itu nama. Jadi parameternya jangan kosong. Kalau parameternya kosong, kalian harus input nama berkali-kali ya. Jadi parameternya nama, jadi inputnya sekali aja, jadi nanti tinggal panggil variabel nama. Jadi tinggal panggil di program utama gitu ya. Tuh, untuk yang belum mengerjakan atau yang masih salah, karena nggak dibuat fungsi. Oke. Ada lagi mau ditanyakan? Udah jam 9:04, saya harus uji kerja praktek. Untuk soalnya yang tadi, Pak. Soal untuk UASnya. Iya, yang tadi. Oh, yang tadi. Nomor 2 juga Tadi ya, kan, tadi kan contoh ya. Ya, nanti yang nomor 2 itu NIM, yang nomor pertama itu nanti saya ganti BRI Liga 1. Ya. Oh iya, Pak. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, saya cukupkan ya perkuliahan kita hari ini. Jadi walaupun materi kuliah sudah selesai, Python, berarti kalian berhenti belajar ya. Masih banyak yang harus dipelajari, apalagi Python itu sangat luas. Python juga sekarang digunakan untuk pemrograman web. Kalau dulu pemrograman web itu kebanyakan PHP gitu. Sekarang udah bisa Python.py. Untuk pemrograman web ada framework-nya, ada Django, ada Flash. Kalian bisa pelajari.
paling nggak harus ada project ya, project. Saya buat project lah, pattern apa gitu ya. Terus kalian buat akun GitHub, kalian upload. Jadi nanti ketika lulus, itu banyak portofolio ya. Jangan nanti kayak kakak-kakak kelas lain, nggak ada lulus, nggak punya portofolio, maksudnya nggak pernah buat project sama sekali, cuma buat skripsi aja. Ya kan kalau ditanya pernah buat program apa, cuma skripsi kan yang nanya atau interviewnya kan nggak yakin gitu ya kalau cuma buat program skripsi. Ya makanya dari sekarang cicil program apa saja yang dibuat. Nanti kalau ditanya sudah semester 8 terus ingin apply sebuah pekerjaan, ditanya pernah buat program apa saja, kalian bisa jawab ya. Program ini pernah buat ini gitu. Dan itu nggak harus nunggu ada tugas, proyek akhir pekan gitu. Jadi kalau ada waktu senang dikerjakan, saya pengen buat aplikasi blog sederhana atau buat deteksi gambar, deteksi foto pakai library OpenCV. Tapi belum tahu ya belajar dari awal caranya bagaimana. Tadi dari awal ya install library-nya, terus pertama baca kamera dulu, ngolah datanya tiap minggu, paling nggak disisakan waktu sejam 2 jam untuk ngerjain itu, sebulan selesai, apa 2 bulan 3 bulan selesai, nanti ganti project lain, diupload gitu ya. Jadi itu bagaimana membuat personal branding atau portofolio seperti itu ya. Oke, saya cukupkan. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.